Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anjal Supandi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Apa itu perencanaan? Peran perencanaan dalam kehidupan sangat diperlukan untuk menggapai keinginan atau sebuah harapan. Keinginan dapat dituangkan dalam kalimat tujuan. Pribadi ataupun organisasi pada prosesnya tentu diharuskan memiliki sebuah perencanaan yang baik, bersifat efektif, dan efisien. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Banyak terjadi perencanaan organisasi yang gagal karena perencanaan tersebut tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pembahasan. Definisi perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana yang diberi imbuhan P dan an. Rencana adalah produk perencana. Sedangkan perencana adalah proses penentuan rencana. Perencanaan merupakan bahasa serapan dari bahasa Latin. Menurut Melayu SPH Sibuan, perencanaan adalah fungsi dari fundamental karena organizing, directing, controlling, evaluasi, dan reporting harus terlebih dahulu direncanakan. Ada juga menurut Bintoro Jokro Amizozo, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada juga menurut Louis E. Allen, menyatakan perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan atau ditetapkan. Terus menurut O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pentingnya perencanaan. Tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan organisasi atau perusahaan menjadi jelas dan terarah. Perencanaan dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada. Perencanaan adalah dasar pengendalian, karena tanpa ada perencanaan, pengendalian tidak dapat dilakukan. Tanpa perencanaan, tidak ada keputusan dan proses manajemen. Sifat perencanaan. Rasional artinya bahwa perencanaan harus diterima oleh semua pihak secara masuk akal, berdasarkan fakta yang ada. Lentur atau fleksibel artinya bahwa perencanaan itu harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Kontinuitas atau berkelanjutan artinya bahwa rencana itu dibuat secara bertahan, kemudian hasilnya ditinjau untuk dilakukan evaluasi bagi rencana yang akan datang. Tahap dasar perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan terlebih dahulu, kedua merumuskan keadaan yang sekarang, 3. Mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, 4. Dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Prinsip 5W dan 1H dalam perencanaan. Yang pertama ada what, apa yang akan dikerjakan, when, kapan akan dikerjakan, who, siapa yang akan mengerjakan, where, di mana akan dikerjakan, why, mengapa harus diatur, how, bagaimana mengerjakannya. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategis atau strategic plan, sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi masa depan, sehingga rencana strategis merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju masa depan. Jadi perencanaan strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang formal untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada perencanaan operasional atau operational plan. Rencana operasional memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Perencanaan jangka pendek yang dirancang untuk menerjemahkan rencana jangka panjang ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci. Ia merupakan terjemahan sekaligus penunjang rencana jangka panjang. Perencanaan operasional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perencanaan sekali pakai atau single use plan. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Yang kedua ada perencanaan tetap atau standing plan, merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang.
Pada dasarnya, planning adalah sebuah perencanaan yang terstruktur dan jelas dengan tujuan kelancaran suatu kegiatan. Saat Anda ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, tentu haruslah disertai dengan langkah-langkah yang matang agar tujuan tersebut dapat tercapai. Secara sederhananya, planning adalah bagaimana Anda berpikir sebelum tindakan terjadi. Planning dapat membantu kita untuk sedikit mengintip masa depan dan memutuskan terlebih dahulu tentang apa saja cara yang bisa digunakan untuk menghadapi situasi tersebut. Manfaat planning: 1. Memberikan panduan untuk tindakan. 2. Mampu meningkatkan sumber daya. 3. Memberikan komitmen dan motivasi. 4. Menjadi penetapan standar kerja. 5. Terciptanya fleksibilitas. Dalam kehidupan yang serba canggih ini, menurut saya, manajemen sangat berperan penting dalam kehidupan. Segala sesuatu yang akan dikerjakan harus dimanage. Dengan adanya manajemen, semua kegiatan yang ingin kita lakukan bisa terlaksana dengan sesuai harapan. Karena semua sudah terencana, maka tidak ada yang terbengkalai, sehingga akan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Tapi masih banyak orang yang mengira manajemen itu hanya dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan formal dalam perusahaan maupun organisasi formal lainnya. Padahal nyatanya manajemen dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Manajemen tidak terpaku pada sebuah organisasi, tetapi bisa juga untuk diri sendiri dalam melakukan sesuatu pekerjaan.